Saya ini lahir fisik di Bali gitu. Iya, betul. Tapi lahir pemikiran itu di Jogja gitu. Ada kelahiran kedua, kelahiran tentang pemikiran. Gitu. Kayak terlahir kembali. Iya, terlahir kembali secara pemikiran, secara praktek, karena contoh banyak di Jogja, contoh orang hebat gitu. Iya, betul. Nah, itu yang membuat Jogja itu bagi saya luar biasa gitu. Nah, kamu keterima di ISI tak gendong 3 hari. Mungkin itu tantangan. Ya. Oh ini itu yang memotivasi saya ingat lagi saya harus nyari isi gitu. Wah. Ketemu saya kembali dengan orang yang menantang ingin menggendong saya 3 hari itu. Dia juga geleng. Kok bisa kamu yang lulus ya? Waduh, pada teman yang lain tuh yang pantas sebenarnya kayak gitu. Perasaan orang lain bukan kamu gitu. Nah, justru memasuki dunia seni rupa di Jogja itu dengan posisi diremehkan lebih asik. Selamat datang di channel Padma News. Kali ini kami kembali dengan segmen Padma News Talk Art yang mengulik tentang dunia seni. Ya, kita tidak melulu bicara tentang seni, tetapi juga bicara tentang manusia, kisah anak manusia di belakangnya. Kali ini Padma News berbincang dengan seniman kontemporer berpengaruh, Bli Putu Sutawijaya. Ya, beliau sudah malang melintang, menembus peta global dengan insiden Mei 2007 dengan kasus karya seninya yang berjudul Looking for Wings. Begitu, betul ya? Betul. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Bli Putu, seniman yang cukup fenomenal, yang semuanya dimulai dari sebuah desa kecil di Bali yang bernama Angseri. Mari kita akan bicara lebih dalam dengan Bli Putu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas. Dan saya ditemani oleh teman saya, Bagas. Kita akan bersama-sama ngobrol santai ala seniman. Kita akan mengulik lebih dalam tentang perjuangan dan pencapaian terakhir dari Bli Putu. Bli, mungkin bisa cerita dikit-dikit lah, kasih spill dikit-dikit. Ya. Kalau orang bicara zaman sekarang, taunya Bli Putu ini sudah seniman global lah. Karena dengan insiden 2007 itu di Balai Sotebi itu kan sebuah bentuk pengakuan ya. Selain sebelumnya mungkin sudah pernah residensi, pernah apapun lah, ikut pameran di galeri-galeri. Tapi secara pers, secara media itu benar-benar menyeruak ke publik ya, insiden 2007 itu. Nah, tetapi sebelum kita ngobrolin tentang itu, kita sangat tertarik nih, Bli Putu bisa cerita dikit. Bli Putu itu konon lahirnya di desa Angseri ya. Betul. Ya. Kenapa sebuah desa yang mungkin orang nggak tahu di peta itu? Oh, itu di bawah gunung itu. Tetapi dalam berbagai kesempatan wawancara Bli Putu bangga. Aku ini wong Angseri, kalau orang Jogja bilang gitu betul, kan. Ya. Nah itu Angseri itu sebenarnya ini satu missing link yang kita pengen tahu. Coba Bli ceritain. Saya lahir di Angseri gitu, sebuah desa di daerah saya tuh nggak ada jalan raya ya. Nggak ada? Dia hanya jalan berbatu kerikil gitu. Nah, saya lahir di satu desa yang posisinya ada 3 gunung. Gunung Batu Karu, Sangyang, sama Gunung Adeng gitu. Nah, jajaran gunung di tengah yang membelah Bali Utara sama Bali Selatan. Saya di bagian selatnya termasuk wilayah Tabanan ya. Maksudnya. Nah, saya lahir dari sebuah desa yang di luar dugaan ketika saya kecil itu.
situ udah muncul nama-nama besar gitu, tetangga kampung istilahnya yang menginspirasi gitu. Ada Made Wianto gitu, pelukis top Indonesia yang bersebelah dengan desa saya, Desa Apuan namanya. Dan di sebelah baratnya ada Nyoman Nuarte, di desa juga beliau, di Tegalinggah namanya, di Penebel gitu. Nah, dua tokoh ini dari kecil udah kita dengar lah dari keluarga menceritakan ada seniman hebat. Nah, disitulah paman saya seorang guru di Angsri gitu. Ya. Di luar dugaan saya tuh tertarik kepada seni rupa gitu. Itu pun karena bukan faktor keturunan atau apa, tapi faktor jealous saja Bang, cemburu. Karena waktu itu kan ada istilah porseni gitu. Oh iya. Ya, bukan olahraga dan seni gitu. Nah, saya lari tidak mungkin, sepak bola juga tidak mungkin, nah, ya kan? Bukan bakat. Ya bukan bakat, kasti kan zaman dulu Iya, kasti, kasti itu. kasti juga mungkin tidak mungkin. Saya akhirnya ada tiga orang teman SD itu yang selalu mewakili lomba lukisnya. Itu dari kelas 2 SD karena memang keluarga mereka itu adalah keluarga seniman gitu. Nah, saya melihat kayaknya ini yang saya suka. Akhirnya saya belajar betul selama dari kelas 2 SD itu, mengikut teman saya, teman sekelas itu. Belajar menggambar kemana gitu, pergi ke pura. Kan di pura itu ada gambar-gambar wayang gitu di Bali. Iya, betul. Nah, akhirnya saya belajar betul sama tiga orang itu. Mengikutilah kemanapun saya ikutin gitu. Mulai belajar. Nah, di luar dugaan, saya disupport oleh keluarga. Maksud bapak, senang gambar, dibelikan kertas. Nah, ketika kelas 5 SD saya mulai bisa. Jadilah peserta porseni itu. Pertama kali. Berarti 3 tahun proses saya tuh ngikutin kayak nyantrik sama teman-teman sekelas itu. 3 tahun. Nyantrik betul. Rendah hati betul beliau. Ngikutin kemana gini cara bikin tangan wayang begini. Ngikutin. Kelas 5 SD ikut. Berarti ada 4 orang yang jadi peserta. Gitu. Saya salah satu. Nah, saking beruntungnya, ya anggaplah di tingkat Kabupaten Tabanan waktu itu SD. Saya termasuk loloslah 5 besar gitu, mendapatkan hadiah. Nah, disitulah aku senang lukis nih gitu. Dan kesenangan itu kita lanjutkan ke SMP. Ya ketemu istilahnya program-program majalah dinding kan mulai waktu itu dulu ya. Majalah Belum dinding digital. Ya belum digital kan. Majalah dinding mulai kita berani sama dengan memamerkan karya di majalah dinding itu di SMP. Mulai tambah yakin gitu. Dan ketika menyelesaikan SMP ada tawaran dari paman saya yang selalu support tuh, sekolah di SMSR aja gitu. SMSR Bali gitu. Nah disitulah saya merasakan betul satu tantangan baru. Ternyata kumpul nih di SMSR orang dalam sekelas orang yang bisa menggambar kan itu begitu. Wah aku nggak ada apa-apanya gitu. Sempat punya Ada minder karena teman-teman yang lain, teman-teman SMA itu memang mereka memang ya kita tahu lah skill teman-teman dari Ubud gitu kan memang. Teman-teman Bali itu jagoan mereka skillnya. Gitu. Nah, dari situlah saya masuk di SMSR dan bertemulah dengan yang benar-benar, saya anak kampung dari Angsri, mungkin dari kampung saya yang dari Angsri, saya yang pertama sekolah di SMSR lah kan gitu. Wah, betul-betul belajar dari nol lagi gitu. Nah, itu salah satu membuat saya dari belajar. Bukan karena keturunan ya, karena faktor senang dan kita intensifkan dan kita benar-benar konsentrasi full lah, akhirnya bisa menjadi senang gitu. Nah, itu. Saya bukan dari kan biasanya
Karena aku turun bapaknya pelukis apa. Saya termasuk yang tidak dari keluarga pekerja seni lah gitu. Dari minder menjadi percaya diri. Betul itu dari belajar ngikutin teman-teman yang memang ahlinya. Akhirnya, dan uniknya, saya bertemu dengan teman-teman SD saya yang Porseni tadi. ya yang ngajarin saya. Dan mereka semua heran, kok bisa kamu ya di sini, Man? Itu jadi menurut saya unik juga. Iya. Karena teman saya tuh satu ada jadi ya tukang bangunan, ada jadi petani sekarang. Satu jadi guide bahasa Jepang. Mereka semua heran, kok bisa kamu jadi pekerja seni maksudnya gitu. Waktu itu aktualisasi dari karya-karya sudah mulai berjalan kepada publik itu, waktu SMSR itu. SMSR itu saya bertemu dengan teman-teman dalam artian sangat kreatif karena teman-teman yang sudah, ya kita tahulah tahun 80-an akhir itu, saya masuk SMSR 87 atau itu sudah ada namanya market gitu. Ya. Selain belajar seni rupa, kita tuh juga punya kesempatan membuat karya. Nah, membuat karya, hasil nanti kita jual ke pasar seni. Pasar seni Sukuati. Nah, itu yang membuat peningkatan skill cepat sebenarnya. Karena banyak bisa melihat karya orang lain, banyak melihat orang lain bekerja. Terpacu ya? Terpacu, gimana caranya membuat karya dengan style, istilah orang Bali dulu, ada style ubud, ada style modern, kan begitu orang bilang. Saya sebenarnya belajar sekolah seni modern, tapi coba juga belajar seni tradisi itu. Gitu. Nah, itulah keberuntungan bertemu dengan teman kos yang rajin bekerja, teman kos yang paham kebutuhan pasar itu kayak apa gitu. Luar biasa Bali itu waktu tahun 80-an akhir pengalaman saya tuh. Sambil belajar bisa mengembangkan skill itu dengan alat tes terakhir ke pasar. Laku nggak lukisan kita? Gitu. Diuji itu? Diuji itu, kita bawa gitu. Nah, pertama kali saya membawa lukisan yang kita kerjakan di rumah, saya titip nih kepada teman gitu. Titipkan kepada teman, kamu mau ke Sukuati gitu, saya bertanya. Ya, aku mau bawa lukisan, aku titip satu lukisan. Kurang lebih mungkin kelas 2 SMSR waktu itu. Pertama kali lukisan laku di Sukuati itu seharga Rp3.000. Rp3.000. Mulai dari situ. Dapat duit nih. Dapat duit dan dapat duit 3.000 tahun 88 ya. Iya. Banyak itu. Ya, bisa membeli kanvas lagi, bisa membeli cat pondasi lagi. Nah, itulah asiknya berkarya nanti. Setelah berkarya, ini di luar konteks berkarya untuk tugas sekolah ya. Di luar itu yang excited membuat kita tuh harus banyak belajar, semangat belajar. Betul. Karena ukuran menjadi laku itu juga penyemangat. Gitu. Betul. Nah, memperbaiki skill kita bikin apa kan cepat itu. Iya betul. Nah, itu uniknya Bali saya Kayak pikir. booster gitu Ya, ya. kayak booster. Kan untuk menjadi lebih baik. Lebih baik banyak contoh, cepat berubah. Nah itu yang. Nah, mana yang masih bisa SMSR itu ya? masih SMSR. cepat laku, mana yang mana cepat laku. Dan teman-teman saya itu di kos-kosan itu ada yang bisa ngajak nyari, misalnya memang teman-teman sekelas ini, tapi punya kemampuan bisa melobi restoran. Kayak dulu misalnya mural mesti disegerin ini gitu. Saya termasuk pekerja itu gitu. Ada teman itu yang mampu menembus restoran. Saya buatkan lukisan apa gitu nanti kita. Nah, dari situ kita dengan teman-teman banyak belajar betul. Nah, Pembelajaran dari pasar. Nah, ketika dunia itu kan mengasihkan. Mengasihkan. Uang ada, bayangan anak SMA ada uang nih, di luar saku orang tua ya. Iya betul. Uang ada. Ketika kelas 4 SMSR, saya kan kelas 4, kita 4 tahun dulu SMSR.
saya menyadar betul ada kesadaran tentang saya ini harus berhenti gitu melakukan ini karena saya ingin cita-cita sekolah. Tidak sebatas hanya menjadi pemasok barang seni di pasar. Di pasar. Saya harus berhenti ini, saya harus sekolah dan memang cita-citanya ingin ke Jogja gitu. Karena Nah, ingin ke Jogjanya itu mulai tahun keberapa di SMSR? Kenapa sudah mulai pingin ke Jogja itu? Peristiwanya apa itu? peristiwa begini, Karena di sana kan juga ada sekolah seni ada juga. betul. Nah, guru-guru saya di SMSR itu rata-rata adalah tamatan ISI Jogja, asri Jogja. Asri, ya. Dan guru-guru selalu mengatakan kalau ingin jadi seniman harus ke Jogja. Gitu. Itu. Kayak memberi mindset baru ke kita, pemaham bahwa kalau mau belajar seni ya ke Jogja. Dan itu salah satu pemantik yang saya anggap luar biasa di guru-guru saya. Ada Pak Pande, ada Pak Arsana, dan Pak Wayan Siko itu memang seniman-seniman hebat jebolan Jogja. Selain dia guru, seorang seniman hebat juga. Iya, betul. Nah, dia mempraktekkan betul tentang apa dan gimana untuk proses menuju menjadi seniman. Disarankan kalau mau jadi seniman harus ke Jogja. Gitu. Nah, tertanamlah mindset ke Jogja. Nah, ketika kita sudah mahir membuat karya-karya untuk kepentingan market tuh, ada kesadaran kita, saya harus hentikan ini. Saya harus kuliah. Kalau tidak berhenti, berarti jadi tukang gambar aja nanti. Ya. Nah, itulah memutuskan Keluar dari Bali itu. keluar dari Bali harus. Keluar dari zona nyaman, Iya, kalau betul. istilahnya orang sana. Betul, nyaman betul. Banyak teman-teman yang skillnya bagus, terlena dengan dunia market, dunia yang mungkin Sesaat sesaat mudah, sudah dapat uang cukup gitu ya. dapat uang. Banyak orang yang potensial nggak mau sekolah karena karena udah gini dapat ini uang. udah uang gitu. Iya benar. Banyak. Saya harus hentikan ini dan menabung untuk bisa berangkat ke Jogja. Gitu. Itu kelas 3-an kira-kira ya? Kelas 3 sampai kelas 4 Berani. putusin ketika kelas 4 awal pendidikan udah mulai persiapan cita-cita, dipersiapkan betul gitu. Menarik ini. Terus ke Jogja berarti pada waktu itu dari SMSR ada berapa orang? SMSR itu mungkin waktu itu ada 12 orang. 12 orang. Ya, Ada yang saya bersamaan berangkat 10 orang gitu. 10 orang ya. Nah, ketika isi tahun 90-an itu kan isi Institut Seni Indonesia kan masih satu-satunya di Iya, Indonesia. betul. Dan punya setara seleksi yang tidak semudah apapun. Susah ya. Susah. Teori bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Bisa 3-4 kali mengulang. Iya, 3-4 kali mengulang itu bukan sesuatu yang jelek. Iya, betul. Ketekunan. Ketekunan itu namanya ikhtiar ya orang gitu. Iya. Ikhtiarnya mereka. Iya. Fokusnya. Nah, orang 3 kali, 5 kali biasa. Biasa. Nah, Ya. disitulah saya punya pengalaman, saya mengingat pengalaman, ada orang yang nyeletuk gitu. Karena saya termasuk tipikal orang yang bukan, saya orang malas ya. Ya. Saya bukan orang yang seperti teman-teman yang lain, fokus, punya craftsmanship yang bagus. Nyeletuk lah, saya kan menginapnya selama sebelum diterima di situ di Asrama Bali, Baciro. Baciro, ya. Di Baciro. Ada orang itu. Nah, kamu keterima di ISI tak gendong 3 hari. Wih. Ya. Mungkin itu. Tantangan gila itu waktu itu ya. Oh ini, itu yang memotivasi saya ingat lagi, saya harus nyari isi gitu. Wah. Itu sebenarnya hero sebenarnya, orang yang mengingatkan kita. Berarti sulit nih masuk. Masuk. Sampai orang berani gendong 3 Iya, hari. kalau kamu lolos isi tak gendong 3 hari. Nah, tes, latihan, ya bayangan di Gampingan dulu tuh kan berhari-hari orang latihan dari sudut mana, sketsanya, dari sudut mana, macam-macam itu strategi cat airnya karena kita nyari lukis, ada gambar bentuk, wah full lah waktu itu ya, tidak mudah nyari isi gitu. Ketika pengumuman saya yang lulus gitu. 2 orang lah gitu.
Dari 12 hanya 2. Iya, Minta gendong ini. iya 2-3 orang dengan orang yang di luar bersamaan itu. Gitu. Nah, ketemu saya kembali dengan orang yang menantang ingin menggendong saya 3 hari itu. Dia juga geleng, kok bisa kamu yang lulus ya? Waduh, pada teman yang lain tuh yang pantas sebenarnya, kayak gitu. Perasaan dia harusnya orang lain. Orang lain, bukan kamu gitu. Nah, justru memasuki dunia seni rupa di Jogja itu dengan posisi diremehkan lebih asik. Lebih asik ya. Ada adrenalin. Ya adrenalin challenge-nya gimana gitu. Itu kan tidak ada beban apapun. Kalau begitu diremehkan itu kan tidak mempunyai beban apapun. Ya betul. Enak-enak aja masuk. Enjoy, tapi harus memang banyak dirubah ketika kita memasuki dunia pertemuan baru lah. Iya. Kalau dulu kita di Bali biasa bertemu dengan orang Bali aja. Di sini kan ketemu dari berbagai macam orang. Betul. Kuali peleburan sih. Iya betul, kuali peleburan. Disitulah baru mengerti kita tentang apa itu kompetitif. Iya, betul. Belum ngomong kompetisi. Iya. Kompetitif nih harus nih, mentalnya dirubah. Iya. Dulu sekolah di SMSR hanya 1 buku. Sekarang harus ditata, harus punya buku apa. Dunia membaca diperbaiki. Akhir banyak saya punya hal yang harus dirubah dari kebiasaan lama itu. Gitu. Berarti faktor Jogja itu bagi Beli Putu sangat besar ya pengaruhnya bagi perjalanan kehidupan Beli Putu di dunia kesenian. Sangat besar sekali Jogja itu. Jogja itu kayak, oke, saya mungkin kalau kita ngomong simpel begini, saya ini lahir fisik di Bali gitu. Iya betul. Tapi lahir pemikir itu di Jogja gitu. Ada kelahiran kedua, kelahiran tentang pemikiran. Gitu. Iya. Kayak terlahir kembali. Iya, terlahir kembali secara pemikiran, secara praktek, karena contoh banyak di Jogja, contoh orang hebat gitu. Iya, betul. Nah, itu yang membuat Jogja itu bagi saya luar biasa gitu. Di dunia patronase itu bagi sosok seperti Beli Putu itu penting sekali. Orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang idola, dan atmosfer Jogja itu sendiri semua mengakomodasi itu ya, sehingga Beli Putu benar-benar merasa ya di Jogja inilah saya merasa terlahir kembali. Betul. Karena gini, kita posisinya tidak berjarak dengan yang kita idolakan. Itu. Misal dosen kayak ketemu dengan Pak Widayat, ketemu dengan Pak Nyoman Gunarso gitu. Egaliter ya. Iya, ketemu dan ketemu dunia praktek dia, mereka pekerja keras. Tidak ada mereka santai gitu. Habis ngajar pulang berkarya dan ya isi daerah itulah saya melihat, saya diajak dapat pendidikan langsung oleh para suhu, para orang hebat, ada Pajar Sidik, bayangan, wah, kayak gitu, wah, ada Pak Aming Prayitno, wah, semua guru yang secara praktek diakui secara nasional dan internasional kekaryaannya gitu. Wah, saya termasuk orang beruntung lahir dari pendidikan yang pola seperti itu. Seperti itu gitu. Keras kan tuh. Bantai biasa. Nah, tidak ada istilah apa ya? Belas kasihan. Belas di kampus tuh tidak hanya belum ke dosen, teman aja membantai kok. Betul. Isi itu neraka. Berapa korban maaf nih korban menjadi gila, drop out. Iya, biasa. Nah, biasa itu. Salah satu mekanisme alami. Betul, gila di situ. Nah, itu yang membuat pendidikan tahun 90-an walaupun kita nggak mengatakan benar-benar amat, tapi betul-betul teruji gitu. Misalnya, secara empirik ternyata mampu melahirkan seniman-seniman qualified lah. Iya, kan? betul. Kurator ya qualified. Bagus. Bayangkan, ya kita anggaplah challenge-nya di Nirmana pertama. Guru Nirmana benar, teliti. Betul. Jadi itu satu keuntungan luar biasa, skill terasah karena kita punya tugas sketsa yang 1 semester 500 gitu. Nah, ya mau itu dihilangkan gimana kita
namanya pekerja seni rupa ya. Kita kan nggak pakai tol ya. Iya. Dan berarti orang-orang dulu kalau bilang, ada Pameo bilang, guru itu digugu dan ditiru itu benar ya. Benar. Karena dia digugu, omongannya itu benar sama perbuatannya. Dia nyuruh ngelukis yang kreatif apa, dia sendiri juga ngelukis. Betul. Dia juga punya nama besar, sehingga sebagai patronase cocok ya. Cocok. Siapa nggak tahu Fajar Siddiq? Nah, kan begitu. Siapa guru Fajar Siddiq? Wah, sejelek-jelek kita, ketok apik. Ya, kan. Ketoknya mah iso gambar. Iya. Itu asal. Iya. Li, kalau tadi yang guru-guru langsung itu tadi ya, tapi di yang tertulis yang kami baca itu ada guru imajiner, ada Wiyanta itu. Nah, bagaimana pengaruh beliau kepada perjalanan dan proses beliau sendiri dalam kesenimannya ini? Saya termasuk dari satu kampung ya, dekat lah kampung saya dengan Made Wiyanto, salah satu guru di luar kampus ini. Wiyanto ini saya tahu, keluarga saya dekat semua dengan dia karena Wiyanto juga masa remaja sering di rumah saya gitu dengan kakak saya, dia sekelas. Dan saya sengaja dari dulu tidak mau mendekat dengan Wiyanto. Padahal harusnya kenal ya. Kenal baik, orang keluarga saya kenal baik. Saya selalu jaga jarak, anggaplah guru itu harus guru yang tingkat imajinasi gitu. Saya intip betul manajemen kerjaan Wiyanto, manajemen sistem, banyak hal dari Wiyanto, banyak saya pelajari manajemennya dengan menjaga jarak gitu. Nah, deket saya gitu. Nah, gimana dia punya cara sistem pendokumentasian yang bagus, dokumentasi. Dan dia termasuk seniman yang punya, ya anggaplah entertain yang luar biasa gitu. Nah, dia termasuk seniman yang melampaui gitu. Nah, itu salah satu guru yang banyak mempengaruhi sistem pergaulan gitu dari Wiyanto. Luar biasa tuh Wiyanto gitu. Dan saya tahu dekat rumah, tahu saya. Nah, tapi saya jaga jarak ke rumah dia. Nah, mungkin saya selalu punya keyakinan suatu saat saya pasti ketemu gitu. Dan akhirnya dipertemukan. Tahun berapa itu? Bisa ketemu pertama kali? Ketika tahun 90-an pertengahan lah, 95-an dipertemukan. Udah dia tahu saya, oh kamu dari Angsri. Nah, dan keluarga saya memang dekat dengan Wiyanto gitu. Paman saya semua dekat, memang kenal gitu. Kenal ya. Dan jadikanlah Wiyanto inspirasi dari jarak jauh. Ada alasan khusus tentang itu? Karena kalau terlalu dekat mungkin ya bisa aja kita tidak mendapatkan, justru belajar secara imajiner itu lebih baik, kan bisa mempelajari banyak salahnya gitu. Menarik. Nah, kalau berjarak tuh belajar. Nah, kalau kita belajar langsung beradab gini, saya pikir berisiko nanti menjadi underbow-nya kan repot juga gitu. Nah, saya benar-benar berjarak. Iya. Masih independen. Bertemu merasa aman-aman aja. Saya tidak pernah merasa secara batiniah dekat. Tapi saya bisa. Ada. Betul. Kita lah membangun motivasi karena kita tidak berhadapan langsung, tidak atas mendengarkan langsung. Ada sosok guru lain nggak yang karena ini masih topiknya tentang guru ya? Ya, betul. Guru lain yang berpengaruh besar juga selain Made Wiyanto. Secara manajemen Wiyanto, secara keberanian saya belajar sama Pak Nyoman Gunawan. Dari sisi apa itu? Sisi risikonya belakangan lah dia bilang, selalu ngomong, tapi kita nggak tahu karena dia guru saya, langsung tinggal di Jogja, sering juga di museumnya dia. Buat dulu lah, nanti risiko nanti dipertimbangkan. Ada kayak terbalik nih, kalau Wiyanto tuh menganalisa dulu, rapi, struktur, risiko-risiko gimana dari awal dibaca. Komprehensif berpikir. Ya, itu cara baca saya tentang Wiyanto dari jarak jauh, karena saya nggak langsung berhadapan gitu. Betul. Tipenya begitu. Pak Nyoman
sikat dulu, jalankan, risiko-risiko nanti perbaiki. Oh iya. Itu Action juga dulu, ilmu. berarti. Action dulu. Iya. Nanti risikonya ada, disitulah diperbaiki nanti. Itu juga guru gitu. Guru ya. Kalau ini tidak imajiner nih. Ini langsung karena karena dia di kelas ya, guru di kelas, langsung melihat dia dalam action dia sebagai seniman, sebagai seorang dosen, guru, pemilik ruangan juga. Nah ini galeri pertama, galeri lah di Jogja. Ini gila juga Pak Nyoman Gila, ini ya. gitu. Pada zamannya gila itu. Wah itu kayak kalau Jeep zaman sekarang ya four-wheel drive lah, kayak gitu. Wah ini gila orang ini. Iya. Dia juga ngasih statement yang keras gitu. Iya. Karena di generasi saya masih lah menerima bahasa kekerasan dalam arti wah kamu sebagai satu motivasi. Iya. Kita generasi yang tidak mudah retak lah gitu. Oleh hanya omongan. Iya, omongan. Oh, biasa itu orang di kampus hidup udah terhina kok. Ya kan? Hidup terhina ya. Iya, hidup terhina. Udah biasa. Makanan sehari-hari. Teman menghina, Iya. dosen menghina, nilai juga jelek kan begitu, udah terbiasa itu. Iki meh apik iki gambare. Meh apik ya. Dulu Apik ape urung itu udah Ngeri itu. Kok wani gue karya kayak ngene? Wah, Apik urung. nggak rugi bayar beca. Siapa itu tukang beca yang Gandung ya. Gandung. Nah, maksudnya nggak rugi bayar beca kalau bawa karya jelek. Iya. Nah, menarik sebenarnya. Iya. Cara pendidikan diisi itu yang apa ya? Gila ya. Kekeluargaannya lekat. Ya gimana tidak lekat kalau kita berteman tidak bagus, risiko nggak makan ya. Betul. Ya, karena wesel kalau nggak bagus, Wesel itu kan duluan teman sebelum kita datang. Pertemanan harus bagus, harus solid. Survival Ya, survivalnya. Nggak ada M-banking kayak sekarang. Ngeri. Makanya disitulah ya memang adalah gaya itu tahun 90-an itu membangun persaudaraan. Gimana saling support membuat pameran. Berjejaring itu berjejaring. Itu setelah melalui proses bertemu dengan guru-guru, kemudian pendidikan yang formal, kan ada proses di dalam pelukisan itu ya. Iya. Pada titik mana dan momen apa Bli itu memutuskan, ya gaya saya yang seperti ini. Kan masing-masing seniman itu kan punya gaya masing-masing nih. Betul. Ada keputusan setelah mulai pelajarannya itu, dia berkeputusan untuk ini gaya saya. Isi itu kan pola pendidiknya semester 5 itu mulai konsep, prakonsep ya istilahnya. Nanti kita dididik untuk kamu harus punya kepribadian tersendiri, ciri khas tersendiri. Kalau saya sekarang menyadar, saya tertawa. Ngapain ya kita dipaksa dulu harus berkepribadian gitu. Gila ya pendidikan kita tuh hanya baru berapa tahun belajar seni rupa dikejar. Gimana nggak stres kan ya. Nah, banyak yang DO. Iya, harus berkepribadian, harus punya ciri khas khusus. Itu pendidikan instan yang salah sebenarnya. Tapi satu sisi bagi yang kuat itu penting gitu. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua seniman kuat. Makanya kayak tadi itu banyak terpental DO itu karena faktor itu. Gitu. Masuk berapa wisuda tinggal berapa? Iya, tinggal berapa gitu. Nah, dengan tuntutan berkepribadian itu diisi lah kita bilang, karena kita mengawal mendengar istilah itu di kampus, itu satu tuntutan yang mustahil sebenarnya. Tapi itu cara menghukum orang dengan tugas, tidak hanya tugas lukis ya, karena tugasnya banyak gitu. Nah, di era sekarang saya baru mengkritisi setelah itu. Gila nih kampus ini. Semestinya kita tidak secepat itu gitu.
Nah, dari semester 5 tuh digenjot tuh sampai nanti ketika mau TA, kita tuh minimal udah mandiri lah secara style, secara gaya gitu. Nanti TA khusus kita, berarti TA biasa rata-rata semester 14 lah ya. Nah, dari semester 5 itu kita udah digenjot tuh, karena asiknya isi dari semester 5 rata-rata kita udah punya kesempatan pamer lah. Ikut FKY, ikut pamer-pamer dibangun sendiri, itu luar biasa ya. Menempa, mempercepat mandiri itu. Gitu. Dan yang unik lagi, diisi itu dosen hebat. Kalau di luar itu sering kita ajak pameran biasalah bersama-sama antara dosen dan guru, dosen dan murid. Dan dosen isilah orang yang luar biasa, berbesar hati. Yuk, kita kan sama-sama pekerja seni ya, udah kayak gitu. Itu asiknya sih. Nggak pernah dosen itu di luar melihat, oh kamu kan murid saya, nggak ada. Itu sebagai teman. Berjiwa besar memang isi itu. Kalau urusan itu luar biasa itu. Nah, karena saya tidak ngalam pendidikan Mas Sarang, kita juga nggak tahu ya. Kalau zaman saya seperti itu, bayangan kita kalau lihat dosen di seni murni itu, ada Pak Eka gitu, yang grafisnya unik gitu. Ada Pak Edi, banyak. Ada Pak Sun yang ya kontemporer banget ya. Pak Sun tuh melampaui zaman juga karyanya. Betul. Nah, dia punya print. Masing-masing dosen tuh kayaknya dulu tuh punya karakteristik sendiri. Ya. Bayangan Pak Sun itu pernah saya baca buku seni rupa, sejarah seni rupa ya. Dia covernya ya, covernya. Pak Sun itu dengan grafis. Tahu ketemu dengan dosen seperti itu kan, wah, low profile, orang baik. Iya. Dan ngomong sebagai teman. Padahal ini mantan muridnya. Gila loh itu sistem pendidik di situ. Kultur yang dibangun memang seperti itu. Iya, dia punya komunikasinya bagus dosen isi itu. Dan itu benar-benar membekas ya untuk sangat buat sebagai saya seorang alumnus itu. Menjadi bekal luar biasa dalam berkelana, bertualang, berkreasi di dunia kesenian selanjutnya. Ya anggaplah frame-nya Pak Sun selain dia grafis ya, dia punya frame. Gila itu kontemporer banget gitu. Dengan Yesus. Iya. Wah, canggih itu Pak Sun itu. Dan dosen semuanya bagus gitu. Dan ketemu Dewo ya. Pak Pajar. Nah, inilah sistem pendidikan yang sangat ringan, urun dan memberikan masukan gitu. Karena kita punya program pamer renggang itu. Semua dosen melihat, semua dosen bisa mengkritis. Teman-teman kita bisa membantai. Nah, kita dilatih dari semester 5, 6, 7, 8, 9 itu pamer renggang itu tiap semester dapat aja. Itulah dahsyatnya pola pendidikan yang mungkin sekarang bisa aja mungkin dimampet-mampet gitu. Kita nggak tahu lah sekarang sistem pendidikannya gitu. Dan kita nggak pernah melihat karya kecil di tahun 90-an itu. Size-nya gede-gede. Iya, betul. Saling berkompetisi. Di sinilah namanya kompetisi. Wah, size, ide. Semua dikompetisikan lah. Di kompetisi teknis, idenya. Isi itu perfect lah. Luar biasa tuh pendidikannya. Selain secara prakteknya, perfect dulu. Karena mungkin kampusnya kecil ya. Kecil, betul. Saling semua kenal. Ya, misalnya di belakang Haji Yasa itu Gamping kan kecil tuh untuk seni murni. Terkontrol semua gitu. Menjadi akrab dan ketemu semua karya gitu. Iya, betul. Nah, itulah salah satu keunikan isi yang bagi saya membekas gitu. Sehingga menjadi modal awal. Memang kita menyadar betul, tidak ada pendidikan gimana cara menjadi seniman. Iya, betul. Tergantung ikhtiar. Nah, kembali ke masing-masing orang ini. Nah, akhirnya Jogja itu luar biasa kan begini. Contoh orang menjadi seniman ada.
contoh dosen menjadi seniman ada Ada. waktu itu. Contoh dosen yang memang profesional ada. Nah, itu yang membuat contoh seniman yang paham proyek, lihat aja kanak patung gitu misalnya, dosen-dosen kita ada. Pak Edi kan lagi jajan Iya, ya. iya, iya. Wah, pokoknya komplit. Iya. Sekarang masih tetap bicara tentang guru ini, Ya. yang tapi bukan orang ini. Jadi pada pagelaran guru giri itu kan Iya, betul. beli kemana-mana, kemudian melukis gunung ini ya Ya. sebagai guru. Kira-kira makna apa yang Bli Putu dapatkan dari perjalanan melukis gunung itu? Iya. Saya punya pengalaman, anggaplah 4 tahun tuh melukis sedikit-sedikit keliling kakinya gunung gitu. Di Jogja. Nah, saya ditanya sama penulis itu, apa sih sebenarnya ide dasar? Aku tuh ingin berguru. Ya. Karena gini, pekerja seni yang baik, menurut omongan orang ini, pekerja seni yang baik adalah pekerja seni yang mau dan siap menerima apa yang ada di sekitar dia untuk sebagai modal bekal ke studio nanti. Walaupun ke studio belum tentu, bisa aja nanti 2 tahun lagi muncul kamuflase tabungan, tabungan menipu ini, Iya, iya. yang kita alami langsung melukis gitu. Muncul kan tidak bisa sekarang gitu. Benar. Bisa aja 2 tahun lagi menjadi bagian dari artistik di studio Iya. gitu. Nah, tadi pengalaman saya keliling di kaki Merapi itu, akhirnya saya mengerti. Akhirnya mengerti dalam arti mau tahu, oh desa ini di sini ternyata bisa minum, bisa setelah itu melihat gunung, melukis. Oh ternyata Jogja itu indah. Oh, ternyata kita kan selalu mencari keindahan tuh karena di frame oleh kepala kita dulu. Coba kita liarkan kepala ini, melihat keindahan itu entah seperti apa. Kan tidak sama keindahan satu sungai dengan sungai yang lain gitu. Nah disitulah saya buka itu. Anti mainstream. Ya, tidak saya frame itu keindahan, ngelukisnya dari sudut mana tidak saya frame gitu. Iya, iya. Kalau dari sini baru bagus, saya hilangkan frame itu gitu. Karena dari sisi manapun akan ada kemungkinan terjadi kecelakaan untuk melihat sisi artistik nanti Iya, gitu. iya. Coba itu saya coba gitu. Nggak pernah saya memframing dari awal, saya harus mendapatkan pemandangan yang indah gitu. Kalau itu saya framing dari awal nanti kecewa saya. Ya. Saya sering di antara anak-anak muda sini, saya lepaskan itu, cari ke lokasi, survei pertama, setelah ketemu syukur. Kalau nggak ketemu cari lagi. Nah, perjalanan itulah saya jadikan sebagai pengalaman saya berguru kepada alam ini gitu. Alam yang ada di kaki Merapi gitu. Nah, itu sebagai bekal untuk ya saya nggak tahu artistik entah kapan lahir, tapi minimal saya pulang kalau pas menemukan pas sesuai dengan keinginan saya melukis on the spot, saya pulang dengan karya. Itu udah saya syukuri sekali. Karena ukur nilai dari karya itu bukan bagus lagi gitu. Berarti setelah Bli Putu langsung turun ke bawah ke desa-desa itu, apakah setelah melihat gunung dari jarak yang sangat dekat, apakah ada pemaknaan baru gunung secara spiritual bagi Bli Putu? Nah, ternyata gunung itu tidak hanya secara fisik, orang selama ini melihat gunung itu indah, indah aja. Tetapi di balik itu mungkin Merapi itu ada mitologi, ada ilmu pengetahuan, mungkin ada wisdom untuk penduduk di sekitar situ. Karena interaksi dengan orang-orang desa itu, apakah Bli menyerap sesuatu yang menurut Bli itu inspiratif untuk karya lukis yang dipamerkan di Gunung Giri itu? Ceritanya gimana itu? Saya tuh sangat terinspirasi dari masyarakat sekitar yang satu keramahannya, memberi jalan petunjuk lah, misalnya mencari jalan ke sungai gitu, salah satu keramahan, keterbukaannya. Nah, yang menarik setelah itu, kalau kita melihat jarak dari penduduk, lokasi penduduk tinggal gitu, dengan mental mereka mental kuat gitu.
Tangguh ya. Tangguh, jarak 5 kilo dari Nyun Sewu, ini gunung aktif loh. Jalan kaki. Iya. 5 kilo dari puncak. Dari puncak gitu, misal perkampungan itu kan Iya. 7 kilo dari Iya. kan di situ ada pelajaran tentang mereka kuat sekali. Itu udah kita nggak mungkin paham itu. Iya, bercanda dengan maut loh. Oh, iya, itu kita nggak paham itu. Nggak mungkin kita mental seuprit ini bisa. Disitulah kita belajar tentang kekuatan mental. Dan keselarasan dengan alam sekitar. Alam sekitar, gimana dia membangun. Kayak pernah saya ngobrol, dia gimana cara membangun, cara menghibur dirinya. Berada di lokasi sensitif seperti itu. Kan dalam bahaya tapi bahagia, bahagia pasrah nerima, itu luar biasa. Ini kita kan udah tahu lah peristiwa-peristiwa. Iya. Nah, banyak kita pelajari tentang betapa kuat mental mereka. Gitu. Itu sangat menggugah dan menginspirasi ya. Menginspirasi Makanya seri gunung itu jadi pameran tersendiri. Iya, buat kita sebagai sebagai pekerja seni ya gak ada apa-apanya bagi saudara-saudara yang hidup dan tinggal di kaki Gunung Merapi itu salah satu. Betul. Setelah itu yang menarik lagi dia merasa mungkin kita punya definisi tentang bahaya itu berbeda ya. Iya, grade-nya. Ya grade-nya gitu. Dan wah itu butuh penyelam yang lain lagi gitu. Nah inilah namanya keunikan dari sebuah ekosistem ya. Dan udah ratusan, mungkin ribuan tahun. Udah ribuan tahun itu hidup di sana itu. Betul. Makanya antara Merapi, Merbabu dan ada beberapa gunung di Jawa Tengah ini kan banyak sebenarnya muncul kebudayaan tinggi gitu. Berarti tadi Belipu itu kan mengatakan guru yang offline itu tadi di Gugulan, ditiru. Kemudian guru imajiner. Yang terakhir guru kiri. Iya, guru ini guru yang alam. Ternyata alam juga bisa jadi guru ya. Sangat, itu guru nomor 1 itu sebenarnya. Iya. Itu guru yang tidak bisa dibayar SPP-nya itu. Itu guru yang luar biasa ya. Iya. Dan berbeda memang karakter saudara-saudara kita yang tinggal di lereng-lereng itu. Itu dalam perjalanan pelukisan gunung itu di Instagram kan disebut remeh-temeh dan ramah-tamah. Kalau ramah-tamahnya tadi kita sudah tahu. Tapi yang remeh-temehnya kenapa itu dikemukakan itu, artinya itu kan perjalanan melukis yang luar biasa juga buat kami orang-orang awam itu. Tapi Anda menyebutnya sebagai perjalanan remeh-temeh dan ramah-tamah. Nah kan gini, kadang saya mau cara menyampaikan dengan cara remeh-temeh itu kan cara untuk meringankan beban sebenarnya. Meringankan beban. Orang akan kalau dari awal udah di konsep berat. Wah, keser-keser. Nah, dari situ saya punya inisiatif, saya pakai aja dah istilah yang gampang, remeh-temeh dan remeh-temeh itu biar saya tuh bisa loss. Biar menjadi nol saya, tidak punya apa-apa ke sana gitu. Saya bilang remeh-temeh, saya nolkan diri saya ke sana. Saya menerima apa yang saya dapatkan di sana gitu. Bagaimana seorang Putu Sutawijaya yang sudah orang luar ya memandangnya sebagai seniman kontemporer yang mapan, tapi rela menurunkan ego, mau belajar lagi dari nol. Karena kalau kita mau ngosongin gelas gitu logika orang mau ngosong gelas pasti dapat airnya nanti kan gitu. Saya bawa itu kan remeh-temeh. Saya bawa itu kemanapun dan itu yang membuat tambah semangat karena saya enggak siapa-siapa ini gitu. Enggak bentoyong harus. Jadi saya enggak ada apanya. Saya datang dengan senang. Memang belajar udah gitu. Tidak ada beban apapun lagi. Ya, betul. Ramah-tamah itu adalah ketika masyarakat datang bantu, bawain kopi. Bawain kopi sering itu. Nah, itulah yang membuat luar biasa sebenarnya alam Indonesia itu gitu. Dulu Belipu itu kan kondangnya suka ngelukis yang
wes pokoknya ekspresionis, blar. Ya, betul. Tiba-tiba mungkin waktu pameran yang apa itu ya? Yang lelampah atau yang Ya, lelampah ya. Itu sudah mulai ada patung, instalasi, sedikit narasi. Iya. Kok sekarang Beli Putu mulai senang bercerita nih? Ya, betul. Itu ceritanya gimana? Tiba-tiba ada suatu apa ya? Kalau pesawat itu tiba-tiba kayak hambat. Ya, betul. Ya. Lukis terstruktur. Iya, itu gimana itu cerita itu? Masih tentang konteksnya karya. Konteks Iya. karya. Saya ketika memasuki dunia seni rupa saya berapa tahun terakhir itu, saya mulai mencermati satu relief di salah satu candi di Jawa Timur. Itu relief Garuda gitu. Garuda. Gila ya Garuda ini ternyata Garuda mencium dengkul ibunya itu. Ternyata ada. Sungkem? Sungkem itu ada. Garuda sungkem? Iya, cium kaki betul. Kalau nggak di dua gitu kita nggak. Itu salah satu relief. Salah satu relief yang ada dari 9 relief itu tentang Garuda. Di candi mana tuh? Di Candi Kedaton nama di Probolinggo. Dia mencium dengkul ibunya. Wah, istilah sungkem dari sini karena itu kan relief abad ke-13. Iya. Era Majapahit. Ya, era Majapahit berarti era orang sungkem itu ternyata kebudayaan lama. Ya walaupun orang Jawa kan metafornya luas. Iya, betul. Apapun bisa dijadikan metafor gitu. Betul. Karena Garuda sangat mencintai ibunya. Disitulah menunjukkan cinta dengan sungkem kan. Nah, Menarik. Nah, budaya sungkem di Jawa, di Nusantara ini ternyata udah terdokumentasi minimal lewat Ternyata relief. itu bukan impor ya? Bukan impor. Asli Nusantara. Ya, di Nusantara udah ada memang respect. Ya, cara respect sungkem di dengkul ya istilah kita. Dengkul. Nah, kalau sungkem ini ya kan mekang bawah ya gitu. Betul. Kalau ini kan memang kita di Bali, di Jawa ini mencium. Nah, itu ada gitu. Dari situ ini narasi gitu. Dari situ saya sadar tentang saya sekali-sekali harus mengeksplor tentang narasi nih. Bercerita kembali. Gitu ya. Iya. Bercerita kembali. Ternyata responnya baik juga gitu. Oke. Kamu punya dokumentasi gitu, ini Bentara bertanya. Punya, tidak hanya dokumentasi, langsung saya pamer tunggal di Bentara gitu. Kayak gitu. Nah, disinilah saya punya kesempatan eksplor, menjelajah teknis, biar lebih sabar lagi, karena akan membangun narasi. Iya, mulai narasi masuk. Gitu. Nah, dalam hal seperti itu, penting rasanya ada tantangan juga gitu. Betul. Nah, karena bagaimanapun seni rupa kita itu ternyata yang diwariskan dari zaman dulu itu juga luar biasa gitu. Reliefnya bagus, berkualitas lah gitu. Dan saya punya planning sebenarnya, pingin punya project kalau tidak ada hambatan karena ingin menceritakan ulang tentang Garuda berkisah. Kan tidak semua orang tahu Garuda itu seperti apa kisah awalnya. Taunya lambang negara. Lambang negara udah beku ya. Seperti apa kan? Lambang negara yang sudah kayak di permalin kan udah gitu kan. Maksudnya coba kita mau mengangkat sisi Garuda dari sisi kemanusiaannya gitu. Karena di situ ada Garuda menjadi serakah. Di relief berikutnya. Oh iya? Iya. Dia boleh makan apa saja. Dan nanti kamu akan tahu yang mana tidak boleh dimakan. Nah, kayak gitu pendidikan dari ibu. Silakan bertualang. Dia makan apa? Macam-macam dimakan. Nanti pasti ada satu yang tidak bisa kamu makan. Gitu. Pembelajaran. Ada relief berikutnya. Dia Garuda lagi makan kura-kura besar sama gajah. Pokoknya semuanya tentang nafsu. Ternyata perjalanan Garuda itu juga bukan ngomong moral yang bagus, tapi tentang moral nafsu dia menjadi orang. Ya memang mulai dari yang namanya jadi hidup humanis lah. Iya, dari humanis gitu. Iya, betul. Dari serakah sampai sungkem tadi ya. Sungkem itu sampai serakah,
sampai makan apapun kamu bisa karena saking punya kekuatan besar. Lambang nafsu ya. Lambang nafsu, makan gajah bisa, berarti kan Iya. Dia punya power tuh. berarti Gajah gitu, yang ya, besar ya. aja dimakan. Nah akhirnya punya pengalaman hidup, akhir paham apa itu perbudakan, kembali lagi ke ibunya. Gimana cara membebaskan. Itu Iya. berperan penting sehingga terjadi istilahnya perpindahan dari yang dulu mungkin 2 dimensional, non naratif karya-karyanya. Nah, masuk di naratif dan ada instalasi segala itu Iya. pas itu ya. Iya betul, itu saya explore gitu. Luar Nah, biasa. dari ya akhir kan itu belajar juga dengan kasus yang baru gitu. Setelah selesai, belum selesai sama kita simpan, Iya. kena ketemu COVID gitu. Nah, oh iya era era-era. COVID, akhirnya Merapi karena mulai orang bisa keluar untuk berjemur awalnya. Oh iya. Era itu Iya. memang orang musim jemuran. Iya naik sepeda kan orang ke gunung. Iya. Saya ngelukis dia berjemur di gunung lah gitu awal-awal. Anggap senang-senang dulu sebenarnya. Ada keterikatan di dalam yang lebih dalam itu ya untuk mengetahui Iya betul. keindahan itu dan dengan berbagai macam terjemahannya. Kan? Betul, dengan berbagai terjemahannya saya langsung punya imajinasi. Gunung ini nggak boleh dinaiki sebenarnya. Nah, kayak gitu. Nah kan boleh dong. Wah, gunung ini selain Menarik. akhir muncul nih rasa hormat, rasa respect. Wah gunung ini nggak boleh dinaiki sebenarnya. Pantas sekarang nggak bisa dinaiki, karena aktif kan nggak bisa dinaiki. Biarkanlah terus gitu, biar nggak naik pendaki-pendaki. Ya. Oh iya. Ya kan begitu istilahnya. Ada penghormatan. Ya, Penghormatan. kita kepada, kan? Saya masih percaya di gunung itu ada roh leluhur lah gitu. Iya pasti. Pasti. Orang Nusantara punya Iya keyakinan. punya keyakinan. Keyakinan baik lah. Baik, gitu. ya. Luar biasa itu. Gunung itu harus disucikan. Menarik ya percaya. Kalau ini saya yang dari tadi penasaran pengen tanya itu ketika fenomena insiden Mei 2007 karena ini masih konteksnya tentang karya kan. Iya betul. Itu ketika di Balai Lelang Sotebi karya waktu itu laku berapa itu? Kalau seingat catatan. Katanya 100.000 mungkin. 170-an gitu. Iya. 170 US dollar itu. Ya 170-an ya. Iya. Ya. Nah itu bisa cerita enggak sih? Nggak, ini Dari sisi karya ya. Pada waktu itu melahirkan Looking for Following Wings itu itu ya. ceritanya gimana sih lahir seperti itu dan ternyata takdirnya jadi mengangkat menembus fenomena ya. level internasional. Ceritanya gimana Bu berkarya itu? Saya kan punya anak pertama tuh tahun 2002. Nah, Tahun 2002 saya tinggal di Bali. oh, Itu saya berkarya di Bali sebenarnya. Istri saya selalu ngomong, "Bo, berkarya biar kelihatan bertanggung jawab hidupmu." Oh iya. menarik ini. Ini wah bagus ini ceritanya. Kamu kok Ih, main biliar? semangat ya. Iya, minum tua aja kerjaannya. Padahal istri lagi punya baby melahir baru berapa bulan gitu. Nah, ketika istri saya memprotes saya seperti itu, saya pas lagi membaca Romo Sindu punya Anak Bajang Menggiring Angin novelnya itu novel Keren ilustrasinya digarap di Putu ya. Ya, maksudnya waktu itu saya ilustrasi orang lain yang menggarap itu, tapi saya terinspirasi Terinspirasi dari buku itu ya? buku itu. Saya baca itu Anak Bajang ini novel apa nih absurd. Maksudnya maaf karena beban hidup berat kan. Nama membaca dengan punya anak, tidak punya penghasilan atau apa. Iya. Baca tuh novel tuh, saya minjem lagi novel itu. Minjem novel Romo Sindu Anak Bajang Menggiring Angin itu, saya langsung, ini novel apa? Tapi tak baca, nggak ada lagi gitu. Baca. Sampai tuntas ya? Pokoknya, yes, karena saya bermasalah kan membaca jadi bermasalah. Ya kan? Membaca jadi bermasalah. Nah, disitulah saya terinspirasi, wah
gila nih bagus sekali nih, judulnya bagus, dibaca itu udah remuk, karena saya orang remuk kan akhirnya refleksinya remuk gitu ya. Siang lukis nih, terjadilah berapa gerakan orang bertopeng, orang-orang, ya maksudnya saya sih tidak menerjemahkan langsung, wah menggiring angin, saya langsung looking for, karena manusia tuh butuh juga alat untuk biar percaya diri. Satu bisa aja bir, ya kadang-kadang ini manusiawi. Iya. Saya buatkan manusia yang pegang-pegang gelas minuman gitu, lagi lontang planting gitulah. Saya garap tuh satu seri itu tentang. Itu karya waktu masih tinggal di Bali. Di Bali tahun 2002 itu ya. Lukis jadi. Jadi. Ada tawaran pameran di Jakarta, kirim karya itu, tahu-tahu entah bagaimana galeri nggak jadi. Satu seri itu, berapa karya tentang Looking for the Wing itu. Nah, di situ berkisah tentang orang manusia besar bersayap, karena kita tuh novel itu tak buat substitute mungkin lah. Terinspirasi dari novel Romo Sindu itu. Nah, jadi balik karya itu dari Jakarta ke Jogja, ke studio saya di sini, di kampung. Nggak laku ya? Nggak laku. Nggak laku. Setelah itu, singkat cerita, gempa Jogja lah. Oh iya. Gempa 2006 Jogja, ya. 2006. Lukis itu saya tarik, karena rumah hancur kan. Iya betul. Berdebu lukisnya. Ya, saya dengan santai aja, karena membersihkan kena debu gitu. Betul. Maaf, saya siram gitu dengan selang. Nah, lukis nggak, katanya membuat punya anak membawa rezeki, kok nggak jalan gitu. Mikirnya begitu. Gitulah simpelnya kan. Iya. Nah, di luar dugaan ada kolektor Jakarta yang datang, saya beli betul ya gitu. Iya silakan. Wah nego nih, akhirnya deal lah. Deal ya. Nah, di luar dugaan saya kirim ke Jakarta, lukisan itu lolos di Sotheby untuk ulang tahunnya Sotheby. Gitu. Menggoncang lah. Ya, disitulah kemunculan pertama kali seni rupa kontemporer kita dia terakses lah, terakses ke publik. Nah, awalnya istri saya pribadi ditelepon, lagi di jalan tuh sama temen, tuh kamu mau denger gak nih Hammer Prize? Saya sih biasa aja, karena mengap itu bukan lukis saya lagi. Gitu. Iya. Mau jadi harga berapa, bukan iya, yang punya. Saya diam aja. Nah, setelah datang dari mall, istri saya turun di rumah, ada apa Ibu Jenny? Gitu, tanya. Ayo lukisannya masukin gudang semua gitu. Lukisnya di roll semua sama istri saya. Dimasukin pralon, dimasukin. Kenapa? Udah, jangan keluar lukis. Besok pasti ramai orang datang. Gitu istri saya. Feelingnya. Bener orang berdatang mau nyari lukisan. Karena secara merek personal brandnya naik tinggi. Iya, dari situ baru ngerti pemikiran istri saya. Oh, ini tuh berarti maksud. peran Jenny sebagai istri itu sangat vital ya dalam perjalanan karir. Dia paham. Oh iya, jangan dulu jualan, simpen aja. Ini menarik ini. Pengakuan yang jujur. Jadi dalam kesuksesan seorang artis ternyata peran dari pasangan hidup sangat besar. Ya? Oh sangat besar. Sejauh mana Anda menilai dimensi apa atau peran penting di mana dia mengatur apakah di manajemen seninya atau dari sisi yang lain dalam mengelola, ibaratnya ini sebuah entitas bisnis kan harus ada unsur marketingnya, strategi harga, kemudian jadwal-jadwal pameran segala macam. Itu mungkin dari penilaian Beli Putu sendiri bagaimana itu menilai peran istri? Terbantu banget ya. Dia mengerti lah kebutuhan saya gitu. Dan ketika kita punya karya, dia selalu ada kontrol, ini pantas dikeluarkan. Yang pertama menilai istri dulu ya? Ya saya pikir karena kita juga butuh orang yang netral ya menilai gitu.
dalam manajemen pamer dia mengontrol jadwal ini, deadline ini tanggal berapa. Kalau nggak ada istri yang mengingatkan susah juga gitu. Nah, banyak hal yang satu penjadwalan. Setelah itu mempertimbangkan karya yang mana yang layak dikeluarkan, entah untuk kepentingan apapun, kesenian juga ada, tentu market juga ada. Kita tidak perlu malu lah menyebut market itu. Market itu juga salah satu hal yang penting gitu di dunia seni rupa. Kalau tidak ada market, ya gimana kita bisa survive, bisa hidup gitu. Nah, sisi itu juga ada. Dia ada relasi yang bisa. Asiknya saya tidak langsung menerima, misalnya ada yang suka lukis saya, tidak harus saya yang menerima gitu. Nah itu kan meringankan juga gitu. Istri juga penting menerima karya apa, karya gini ini ada yang mungkin mau nah, tidak harus saya yang wah jual kecap sendiri kan berat gitu. Jadi dalam kasus ini Beli Putu ini benar-benar dijaga di dalam kemurnian tataran idealis. Maksudnya kerja murni aja. berkarya. Ya kerja aja, tapi kerja urusan apapun. Mungkin ya back office-nya. Ya nanti kalau urusan udah marketing apa istri ya. mana yang sudah ada tanda tangannya dianggap selesai dia tahu. Iya. Boleh dipublikasi nggak? Ya kayak gitu. Ya silahkan. Nah kan itu saling melengkapi lah. Karena saya juga banyak bolongnya, banyak jeleknya saya gitu. Kan. Nah saya saling melengkapi. Saya termasuk orang. Saya beruntung lah. Kan tidak semua seniman mau juga melibatkan istrinya. Iya, makanya tuh wah menarik. Dan mungkin saya tidak menutup kemungkinan banyak juga belajar manajemen sama istri gitu. Manajemen waktu, respect sama waktu, manajemen kerja keras tuh kayak apa gitu. Ya, banyak belajar karena orang-orang tipikal kayak saya nih kalau salah sedikit kan orang lupa diri kebanyakan. makanya dijatah 50.000 per hari. Iya, saya nggak malu dijatah 10-50. Apa es dawet tuh ya? Iya, gitu saya ditertawa teman-teman. Es dawet. Toh dari dulu kita nggak pernah pegang uang kok. Saya dompet taruh di meja makan gitu, malam habis kerja nanti. Istri udah ngantar anak sekolah, saya udah ada dompet saya entah 50.000, 100.000 cukup lah. Mungkin saya mewakili publik yang pengen tahu nih tentang cerita di balik Sangkring Art Space. Nah, ini tuh sebagai seniman, kenapa Beli Putu mau istilahnya repot-repot kasarannya dari sebagian uang disisihkan untuk bikin sesuatu yang tidak hanya ruang pamer pribadi karya Beli Putu ya, tetapi bagaimana membantu membangun sebuah ekosistem organik yang menunjang alam berkesenian di mungkin dalam skala mikro di Jogja ya, tetapi mungkin dampaknya lebih luas lagi. Ceritanya gimana nih Beli? Bisa berbagi nih? Awalnya saya itu kan punya pengalaman pernah menjadi ketua SDI Sanggar Dewata Indonesia. Kalau nggak salah itu tahun 2003. Ya. Dari pengalaman seperti di situ, kita mengelola organisasi, akhirnya kita banyak menemukan kendala lah, bukan keberhasilan lah gitu. Kendala ini, mengelola seniman, mengelola organisasi seni itu kan tidak mudah. Ya, orang udah tahu itu. Nah, disitulah saya ada kesadaran gitu tentang politik ruang gitu. Ya mengelola SDI, gimana dengan kendala-kendalanya, gimana susahnya mencari ruang atau apa. Akhirnya ada terbesit kesadaran gitu. Wah, keidealan kebutuhan ruang dari seniman itu berbeda dengan keidealan kebutuhan ruang mungkin galeri yang menyediakan. Lebih spesifik ya. Iya. Akhirnya saya tarik ke seniman itu butuh ruang,
sesuai dengan kebutuhan seniman. Itu coba saya terjemahkan walaupun dengan susah payah dan banyak salah sebenarnya. Tapi kan harus dicoba. Iya, betul. Ya. Setelah punya pengalaman jadi ketua SDI, disitulah kita punya kesadaran ini harus membangun ruang. Gitu. Nah, pada tahun 2004, saya mulai dengan susah payah lah Mas ya, karena saya juga pelukis yang ya nggak ada uang lah gitu, tapi kan ada keinginan gitu. Kalau itu nggak percaya saya. Iya, maksudnya kita itu banyak mengalami hal-hal yang unik lah gitu. Ya. Karena saya kan bukan pelukis yang laku seperti teman-teman yang lain dulu. Nah justru dengan challenge itu ketika mulai start membangun, saya mengerti hari Sabtu mau bayar apa ya tukang ini gitu. Tapi di luar dugaan, tahu bisa hari Rabu bisa laku lukis kecil satu untuk menutup hari Sabtunya gitu. Nah, saya punya pengalaman ketika membangun Sangkring pertama yang jadi rumah saya sekarang jadi studio saya. Toko bangunan yang saya utang di Jogja itu tidak pernah meminta. Mas Putu ini notanya udah punya utang berapa? Ini kayak saya dikasih kesempatan untuk berutang. Nah ini lost ya. Ini padahal saya juga nggak kenal. Nah inilah keunikan salah satu perjalanan itu gitu. Unik nih. Ya, setelah 2 tahun membangun, Sangkring pertama itu bisa selesai. Ketika saya resmikan, saya bisa menutup utang di toko bangun itu semuanya. Nah, dengan lukis belum laku loh saat itu. Hebat juga di toko besinya itu. Ya toko besi percaya padahal nggak kenal saya, tapi karena sering ngirim barang nggak minta gitu, bisa sampai berutang saya tuh 1 tahun dia sampai ke finishing keramik lah ya. Ngeri. Nah itu salah satu apa ya? Ini baru ini saya Ya, tahu ada toko besi sampai kayaknya ada semesta yang ngatur. Iya kayak ada, jujur aja Pak, saya mau nyari keramik, kamu butuh berapa meter keramik? Saya butuh 300 meter gitu misalnya. Ya. Oh, ambil aja. Dan nggak ngasih nota bayar. Sedemikian gitu. Sedemikian. Nah, itu padahal saya nggak kenal gitu. Nah, termasuk banyak hal yang unik. Nah, saya tahu galeri Sangkring pertama saya resmikan tanggal 31 Mei tahun 2007. Di sebelah mana itu? Posisi Yang di sini. sekarang jadi studio di depan ini. Di depan ya. Nah. Oh, itu yang pertama. Nah, bisa finish dengan kejadian yang unik itu. Unik sekali itu. Setelah itu, tentu saya ke Tabuk Market tahun 2007. Oh iya. Nah, dapatlah tanah ke sini gitu. Dulu kecil. Kecil. Nah, akhirnya dapat semua lahan. Nah, ya kita ini sudah ada dana lah. Iya, gitu. benar. Nah, membangunnya karena begini. Kenapa saya ingin punya ruangan? Kadang seniman itu kan tidak mudah cari ruang, tonton 2000-an itu kan tidak mudah. Nah, hanya ada Bentara, Taman Budaya, Karta Pustaka udah tutup. Iya, betul. Nah, dari situ saya punya keinginan, saya harus punya ruang alternatif gitu. Untuk belajar, untuk membuat pameran, terutama perupa-perupa yang tidak punya kesempatan. Kan perupa tidak semuanya punya kesempatan yang sama. Betul sekali. Dan dengan segala perbedaan nasibnya gitu. Nah, saya coba mengakomodir itu. Nah, saya siapkan misal ruang Sangkring sekarang ini misal kayak asrama kecil. Kita tahu juga banyak seniman residen antar negara, antar daerah juga di Indonesia. Saya siapkan tempat workshop karena sekarang dijadikan tempat untuk vokasi guru gitu. Nah, kayak gitu kita kembangkan sedikit-sedikit. Selain sebagai ruangan, kita siapkan juga sebagai ruang pendidikan dengan keterbatasan dana yang kita miliki gitu. Ya ada rezeki kita share, kita bisa ngajak anak, bisa mahasiswa di sini, tinggal di sini, makan di sini, kuliah di sini.
Kita ngajak 2 anak, tiap tahun ngajak aja kita anak. Iya. Nyantrek itu. Iya, istilahnya Makan mereka atau itu nyantrek makan ya? di sini, tinggal di sini, kuliah di sini. Nah, ini tak jadikan satu biar kita tidak melupakan bahwa berproses dari awal itu juga susah. Iya, betul. Karena proses saya dulu juga banyak dibantu orang. Nah, gantian ya. Sekarang walaupun saya belum pantas sebenarnya membantu orang, tapi kan belajar. Iya. Belajar membantu orang gitu. Nah, dari situ kenyataannya Sangkring sekarang bertahan udah ya berproses 18 tahun, jadi tahun 2007 berdiri. Sekarang Iya, 2007 ya. ya 18 tahun. Ya, Nggak terasa. 18 tahun gitu. Dengan segala Suka duka. dengan segala gimana beratnya berproses, gimana cara belajar menjaga komitmen. Iya. Ya. Betul. Sambil belajar komitmen. Ya. Karena menjalankan ruang yang tidak dibantu oleh foundation begini, kan harus Mandiri. Kreatif mencari pendanaan sendiri. Kreatif mencari pendanaan sendiri. Sehingga bagaimanapun ini juga pengetahuan Iya. dan tantangan gitu. Bagaimana seorang Bli kok bisa ya pada waktu mengkonsep awal tidak melulu hanya untuk pamer karya, tapi sudah memikirkan sisi asrama misalnya, sisi untuk workshop, untuk sesuatu yang kayaknya seperti terancang terintegrasi ya, tidak melulu sebagai sebuah ruang pamer saja, tetapi ada unsur edukasi, ada istilahnya orang bisa magang, sampai segitunya mikir apakah itu dilatari oleh suatu pengalaman tertentu sehingga sampai aku pengen nih Sangkring tuh yang kayak gini sesuai alam bawah sadar dari pengalaman. Bagaimana itu? Ada itu dari pengalaman, karena di era saya kan sebagai perupa itu kan untuk menginap itu kan susah. Iya kan? Iya. Ya, walaupun itu sebagai satu pembelajaran, kita harus membangun ini ruang itu untuk bisa teman kalau datang ke Jogja bisa menginap gitu. Dan bagi mahasiswa magang bisa menginap juga. Dan kita juga udah kerjasama dengan kayak sebelum COVID itu kan aktif sekali dengan pertukaran mahasiswa ya. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang gitu. Tinggal di sini untuk magang workshop gitu. Nah, itu pun program itu kita bangun dengan cara mandiri gitu. Nah, justru disitulah mengerti kita bahwa tidak banyak seniman yang mampu membayar hotel gitu. Dari pengalaman itu, saya tertarik dengan kayak punya asrama ini. Nah, berarti maaf penjelas sebentar. Berarti Bli Putu ini bikin Sangkring Art Space benar-benar berangkat dari sudut pandang seniman bener ya. Iya. Termasuk suka duka cari penginapan susah. Iya, susah. Apa. Cari studio susah kan. Jadi mikir solusinya harus gimana ya? Ini? Solusinya kayak apa? Nah, itu. Lah Sangkring itu ya. Akhirnya kita punya studio juga di lantai di belakang punya studio juga. Nah, disitulah sebagai jembatan untuk berhubung dengan seniman-seniman baru kayak gitu. Nah, saya sebagai seorang pekerja seni yang prosesnya tidak mudah juga. Itu coba kita realisasikan solusinya gitu. Betul. Sehingga kalau ada teman datang, tuh aku di Jogja aku mau nginap, oh ada tempat nginap. Gitu. Nah, dari situlah kita coba merealisasikan menjadi solusi gitu. Kalau nggak ada tempat gitu, ruang ini akan menjadi kering nanti. Gitu. Jadi Bli Putu seperti membumikan sebuah art space yang tidak menjadi sesuatu yang dipersepsikan yang langitan tetapi merakyat ya. Siapa saja boleh mengakses. Mau tidur pun nunut tidur semalam boleh. Boleh gitu. Seniman yang sedang belum beruntung. Kalau mau ke Jogja misal nginep dia mau monggo gitu. Karena pernah ngalamin itu kita susah kemana susah kan. Nah, dari pengalaman itu coba kita akomodasikan. Nah, karena ya saya percaya dengan
manajemen seni yang terstruktur saya percaya. Ya. Tapi yang organik tadi kita juga harus tetap akomodir gitu. Nah, yang menarik adalah begini, ruangan patron, ruang yang menjadi contoh yang nggak ada di Indonesia itu kan harus kita membuat istilahnya. Misalnya kita punya Galnas, belum tentu punya tempat menginap. Gitu. Bagi seniman yang mau pamer di Galnas gitu misalnya. Nah, iya, betul Pak. mungkin seperti itu, tapi kita nggak mengkritisi ini. Iya. Tapi akhirnya kita harus membuat seperti itu. Nah, Sangkring akhirnya juga saya kembangkan dengan berbagai macam proyeknya ya, proyek karena ruang seperti ini tidak boleh terlalu langitan, karena kita harus mengakomodir kepentingan mahasiswa, kepentingan komunitas. Nilai-nilai dari dosen, dari guru zaman dulu yang mengajarkan egalitarian, kesederhanaan, walaupun mereka jago-jago ya, itu masih membekas. Masih bikin Artspace aja bagaimana supaya tidak terlalu high class gitu, terlalu berjarak gitu. Ya tentu kita bisa bikin ruang paling belakang Bali Banjar itu diakses oleh komunitas, mahasiswa. Ya, betul. Kita kasih ya kalau memang manajemen menyewakan, gimana cara menyewa tidak mahal, biar terjangkau oleh komunitas mahasiswa gitu. Kayak gitu. Jadi menjadi menghadirkan sebuah alternatif ya. Ya, Jadi betul. tidak sesuatu yang selama ini seniman-seniman menganggap ini diakses sulit, mahal, nginep. Kalau dapat ruang pamer masih mikirin menginapnya. Ya, betul. Di sini menghadirkan solusi-solusi alternatif. Iya. Maka banyak teman dari jauh kalau pamer di sini udah minimal ada tempat menginapnya. Iya, betul. Ketika waktu display udah minimal aman. Nggak mikir. Nah sama dengan sekarang saya lagi punya proyek kecil nih di Bali gitu. Karena bisa ceritain tuh. Ya saya sama aja keprihatinnya karena saya juga pernah menjadi perupa muda ya. Betapa susah nyari ruang. Betul banget. Tentu ruang tidak salah memilih seniman yang memang sudah laku, sudah high class atau apa. Tapi hukum ekonomi begitu kan. Iya betul. Tapi bagi pemula juga harus dipertimbangkan. Betul. Kapan dia menjadi besar kalau tidak berproses dari kecil itu. Nah, coba itu saya akomodir, saya bikin ruang satu di Bali lagi untuk siapa tahu suatu saat bisa menerjemahkan dan mempresentasikan kekuatan seniman muda kita. Gitu. Iya. Menarik. Ya, siapa tahu bisa mempertemukan seniman muda bertemu dengan seniman-seniman established suatu saat. Kayak gitu. Dan juga membuka peluang mereka berjejaring secara global. Iya, dengan betul. Workshop, dengan apapun menghadirkan peluang-peluang bagi mereka untuk berkembang. Maka saya perbaiki sistem yang di Bali yang saya buat sekarang ini dengan studio lebih bagus, dengan ruang menginap lebih bagus. Lebih luas juga. Lebih luas juga lokasinya. Karena kesenian tetap akan seberapapun canggihnya dunia digital ini akan tetap secara fisik harus ketemu gitu. Saya percaya itu. Dan studio juga yang baik nanti tak buat di Bali. Dan siapa tahu menjadi ruang residensi yang bagus. Karena saya melihat Bali itu di mata internasional kan mudah dikenalkan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Maka saya bangun lagi Sangkring saya di Bali lagi satu. Sekarang lagi berproses gitu. Sangkring 2 ini berarti. Iya. Nekat kan? Nekat sekali. Mulai dari nekat-nekat. Iya, nekat betul. Ke Jogja juga nekat. Nekat. Berarti kalau ini pulang ke sana nanti ada yang gendong lagi nih. Bisa bikin Sangkring kedua. Kalau ini kan saya pikir salah satu merealisasikan pertumbuhan ruang seni rupa kan susah. Coba kita ya realisasikan dikit-dikit lah. Gitu. Bli, ini sebagai pertanyaan pamungkas ya. Ya. Mungkin perjalanan Bli Putu ini dari sisi karya sudah sampai ke internasional.
mengelola art space juga sudah 18 tahun. Pencapaian seperti ini berkarya sudah internasional. Mungkin art space ini dengan jaringannya residensi juga seniman-seniman internasional sama lah. Apakah pencapaian ini juga menghadirkan tekanan-tekanan tersendiri buat Bli Putu, ataukah rileks aja lah? Kalau kita mau jujur ya banyak tekanan tuh lah. Tertekan dengan banyak mengorbankan aktivitas pribadi saya lah sebagai seniman. Tapi saya tidak anggap itu sebagai mengorbankan diri. Tapi justru kita tuh bisa lebih lihat, gitu. Lebih survive. Kalau kita bisa lebih kuat. Ya. Karena banyak memang seniman yang hanya mampu memikirkan diri ya. Tapi menarik juga kalau kita bisa memikirkan orang lain gitu. Bukan membantu ya, tapi memikirkan orang lain, membangun solusi gimana cara membuat pameran gitu. Nah, menarik banget. Itu yang penting menjadi pertimbangan karena bagaimanapun ya kita berani kerja lebih sedikit. Kalau orang lain bisa tidur 8 jam, ya kita cukup 6 jam lah. Ya kan begitu, kurang lebih seperti itu. Yeah. Dan justru ini yang membuat kita bisa lebih berpikir lebih manusiawi gitu. Betul, lebih manusiawi. Ya. Ini kayaknya perlu di-highlight. Dan berpikir manusiawi dan bekerja juga lebih manusiawi gitu. Dan dengan segala tantangan itu justru kita akan banyak bisa bergerak untuk lebih kuat. Gitu. Pesan Bli Putu nih untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin kuliah di dunia, mungkin kuliah di ISI atau dimanapun yang pengen terjun sebagai seniman dengan kompleksitas tantangan yang mungkin berbeda dengan zaman dulu ya. Mungkin Bli bisa kasih sedikit pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mau terjun. Teman-teman perupa muda sekarang itu kan lebih beruntung. Satu, beruntung dengan segala komunikasinya, beruntung dengan mensosialisasikan karyanya, beruntung dengan kemudahan referensi, beruntung dengan segala hal kebaikan yang bermanfaat lah, itu dengan segala fasilitas yang membantu itu. Dan saya yakin seniman muda itu akan lebih baik dari generasi kita. Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang punya pilihan. Kalau udah menjadi pilihan kan tentu bekerja keras nanti. Dengan segala strategi dan manajemennya. Saya yakin itu. Perupa muda itu akan lebih baik. Dan justru saya sebaliknya. Saya belajar lagi kepada perupa muda. Dengan segala keterbukaan itu, dengan segala visual dia yang baru ini, sehingga saya berguru ulang kepada teman-teman perupa muda gitu. Dan ini yang membuat saya salut dengan teman-teman muda, baik yang pernah magang di sini atau kita lihat di medsos yang lain gitu. Sehingga saya harus mengakui saya harus berguru kembali kepada teman-teman muda gitu. Kurang lebih seperti itu. Demikian para pemirsa channel Padma News, kami baru saja selesai bincang-bincang dengan sosok inspiratif Bli Putu Sutawijaya. Bagi teman-teman yang ingin melihat karya-karya beliau, bisa datang langsung. Ya Bli, boleh ya? Boleh. Sangkring Art Space. Alamatnya di mana Bli? Niti Prayan 88, Kasihan Bantul, Jogja. Lihat aja di Google Map, pasti sampai ke sini. Ya. Dan kami akan menyajikan sosok-sosok inspiratif lain dalam serial-serial selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam kreatif.